Halo semuanya, adik-adik calon mahasiswa tahun 2020. Sebentar lagi akan tiba saatnya menentukan kalian bakal diterima atau tidak. Doa saya kalian semuanya yang menonton video ini, yang mengikuti semuanya channel ini, ya mudah-mudahan bisa lulus. Dan ingat, manfaatkan waktu kalian seefektif mungkin. Pada hari-hari terakhir ini, waktu itu sangat berharga. Ya, waktunya sangat berharga, jadi upayakan selalu latihan-latihan, menonton video-video yang ada di channel ini, karena semuanya soal-soal yang kita siapkan adalah soal-soal untuk prediksi UTBK tahun 2020. Mudah-mudahan kalian bisa lolos tahun ini. Oke? Nah, kemudian ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan soal-soal TPS kuantitatif dan matematika dalam bahasa Inggris bagian yang kelima. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Di sini disebutkan the average arithmetic mean of all the grade on certain algebra test was 19 if the average of the 8 males grade was 87 and the average of the female grade was 92. How many female took the test? Nah, pertanyaannya ini tentang rata-rata gabungan ya. Nah, pada video cara cepat topik yang sering ditanyakan di UTBK khususnya statistika, ini sudah saya buatkan. Di statistika itu apa-apa saja bentuknya yang bisa dikerjakan dengan cara cepat. Teman-teman bisa lihat di video itu ya. Ini salah satunya. Nah, pertanyaannya itu adalah berapakah banyak peserta laki-laki yang ikut ujian? Nah, dengan unsur-unsur yang sudah diketahui di sini, yaitu rata-rata gabungannya itu 90, kemudian 8 orang laki-laki, ya, 87, kemudian pertanyaannya itu rata-rata wanitanya adalah 92, berapa banyak perempuannya, ya, females, yang ikut ujian. Nah, jadi ini ada cara cepatnya. Cara cepat untuk mengerjakan soal seperti ini yaitu langsung kita pakai tabelnya, yaitu di sini nanti kita ambil contohnya perbandingan dari males dan femalesnya ya. Nah, jadi kita lengkapin datanya ini males, ini females, kemudian ini rata-rata gabungan. Nah, ini kita isi ya, datanya itu kita isi, ini tabel untuk membuat cara cepatnya. Nah, di sini kalau saya isikan angka dari angka rata-rata malesnya tadi adalah 90 ya. Nah, di sini saya buatkan 90, kemudian femalesnya tadi adalah rata-rata gabungannya tadi yang 90, kemudian rata-rata malesnya tadi adalah 87 ya. Ini 87, kemudian femalesnya adalah 92. Nah, kemudian kalau pertanyaannya berapakah perbandingan antara banyak yang laki-laki bandingkan dengan banyak yang perempuan, male dan females. Nah, ini sama dengan cukup ambil selisihnya, tapi konsepnya kali silang. 90 female-nya dikurang dengan 92 dikurang dengan 90, berarti selisihnya 2. Nah, kemudian ini juga seperti itu, ambil selisihnya, banding, letakkan di belakang. Ya, yaitu 90 dengan 87, selisihnya 3. Nah, sehingga perbandingannya adalah 2:3. Nah, kemudian dari soal tadi udah disebutkan bahwa n males itu adalah 8. Nah, di sini udah diketahui 8. Nah, kemudian pertanyaannya di sini. Nah, gimana cara untuk mendapatkan banyaknya itu tadi? Ini konsep perbandingan aja. Berarti kan ini dikali 4, maka ini juga kita kali 4. Maka hasilnya pertanyaannya itu adalah sebanyak 12 orang, 4 kali 3 ya, ada sebanyak 12 orang. Oke. Nah, itu pertanyaannya untuk soal yang nomor 1. Kemudian kita lanjut dengan yang nomor 2. Di sini disebutkan in the figure 2, if the midpoint of segment A, B, C, D, and E, F are connected, what is the area of the resulting triangle? Nah, jadi pertanyaannya kita disuruh mencari titik tengah daripada garis-garis yang disebutkan itu terlebih dahulu. Kemudian kita mencari luasnya, luas daripada
segitiga, disebutkan di situ segitiga, nanti titik-titiknya kalau digambarkan. Nah, sebenarnya rumus untuk mencari luas dari bidang datar yang ada titik-titiknya itu nggak usah kita gambarkan lagi, nanti ada cara cepatnya juga ya. Nah, sekarang coba perhatikan, tentunya di sini kita cari terlebih dahulu titik tengahnya, midpoint ya, middle point. Nah, berarti titik tengah dari A ke B, TAB, titik tengah dari A ke B, saya singkat TAB. Nah, rumus titik tengah itu rumusnya gimana? Ya, rumusnya adalah dijumlahkan bagi 2 ya. X1 tambah X2 bagi 2. Itu kalau X-nya, Y-nya juga seperti itu, no? Y1 tambah Y2 bagi 2. Nah, itulah koordinat titik tengahnya. Jadi mudah. Langsung saja titik tengah yang AB itu A-nya minus 3X-nya ditambah minus 1. Berarti minus 3 ditambah minus 1 bagi 2. Langsung aja ya. Koma. Kemudian minus 5 ditambah 5 per 2. Nah, ini sama dengan minus 4 bagi 2, minus 2. Kemudian ini 0. Kemudian lanjut titik yang kedua. Yang ditanya lagi adalah titik tengah TCD ya, titik tengah CD. Nah, saya buatkan di sini CD-nya itu titik tengahnya X itu kita jumlahkan. Nah, untuk komponen titik C 0, X-nya tambah 2 berarti 2, langsung aja ya. Bagi 2, kemudian Y-nya 4 dengan minus 4, berarti 0 bagi 2. Hasilnya adalah 1,0. Kemudian yang ketiga TEF. EF-nya itu X-nya 2 tambah 3 bagi 2. Kemudian 3 tambah 1 bagi 2. Berarti ini koordinatnya 5 per 2,2. Ya. Nah, inilah titik-titik yang akan membentuk sebuah segitiga. Kita misalkan ini titiknya P sama Q ya. Ini titik P, ini kita misalkan P, ini Q, ini R kita misalkan ya, ini misalkan R. Nah, yang ditanya luas segitiga itu ya. Gimana cara untuk mencari luas segitiga pada bidang geometri? Luasnya itu cukup dibuat pakai metode Sarus. Caranya seperti ini. Setengah dari urutkan titiknya diurutkan dalam bentuk kolom 2 min 2,0, kemudian 1,0, kemudian 5 per 2,2. Nah, kemudian ingat kalau kita awali dengan titik min 2,0, jadi nanti diawali dengan titik apapun boleh, yang penting di akhirnya itu juga kita tutup dengan titik yang kita awali tadi. Nah, itu metodenya Sarus ya. Nah, kemudian hasilnya sama dengan setengah dari, ini cara pengerjaannya, ambil 2 sekawan yang ke bawah ini seperti ini kita kalikan. Kemudian ini hasilnya positif, kita kali positif. Ambil lagi yang 2 sekawan ke atas, dijumlahkan kemudian dikurang dengan yang pertama tadi ya. Nah, jadi ini kita hitung caranya seperti itu. Ini kita kalikan ke bawah 2 sekawan, negatif 2 kali 0. 0. 1 kali 2. 5 per 2 kali 0. Berarti 0. Kemudian dikurang dengan yang ke atas. Yang ke atas 0. Kali 1, 0. 0 kali 5 per 2, 0. 2 dikali minus 2, minus 4. Ya. Nah, berarti hasilnya sama dengan setengah dikali ini tinggal 2. Kemudian ini tinggal minus 4 dikurang 2. Negatif dikali negatif 4. Berarti jadinya tambah 4. Maka hasilnya adalah setengah dikali 6 equal to 3. Ya, jawabnya adalah yang E. Itu yang nomor 2. Kita lanjut dengan yang nomor 3. Nah, in the figure 1, the length of segment PS equal to 2x plus 12 and the length of the segment PQ is 6x minus 10. If R is the midpoint of segment QS, what is the length of the segment PUR? Ya. Jadi teman-teman kalau soal yang seperti ini gak ada sulitnya ya. Sebenarnya tinggal kita tuliskan aja unsur-unsur yang udah diketahui dari soal. Ini kita notes 2x plus 12 berarti ini seluruhnya. Kemudian PQ-nya itu 6x dikurang 10. Ini di sini 6x dikurang 10. Nah, berarti kan dari sini panjang ruas garis QS-nya bisa kita cari.
yaitu PS dikurang PQ, betul nggak? Nah, berarti hasilnya adalah PS-nya 2X ditambah 12 dikurang 6X. Hati-hati, harus tambah 10, bukan dikurang 10, karena di sini adalah minus, ya kan? Nah, kemudian hasilnya adalah minus 4X ditambah 22, ya, tambah 22. Nah, itulah panjang QX-nya. Kemudian disebutkan tadi bahwa R itu adalah titik tengahnya mereka ini, ya, titik tengahnya nih. Nah, berarti bisa lagi kita ambil panjang QR, ya kan? Nah, QR itu berarti setengah dari QS-nya. Nah, ini kita bagi dua ini. Setengah dari minus 4X ditambah 22. Berarti hasilnya adalah minus 2X ditambah 11. Ya, minus 2X ditambah 11. Nah, itulah QR-nya. Sehingga ditanya tadi PR. Maka panjang PR-nya ini tinggal kita ambil PQ ditambah QR. Hasilnya sama dengan PQ-nya tadi udah diketahui dari soal tadi. 6X dikurang 10 ditambah QR-nya minus 2X ditambah 11. Ini saya kurung, ya kan? Nah, berarti 6 dikurang 2 berarti 4X. Kemudian ditambah 1. The answer is kembali ke E, ya. Jawabnya adalah yang E. Yang berikut yang nomor 4. Di sini disebutkan the graph of the equation x squared plus y squared equal to 25 includes how many point x point y in the coordinate plane where x and y are both integer. Integer adalah bilangan bulat, 0 tidak termasuk di dalamnya. Jadi bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, 0 itu adalah bilangan netral. Nggak disebutkan sebagai bilangan bulat, ya. Nah, jadi pertanyaannya itu teman-teman, kita mau mencari pasangan titik x, y yang tepat berada pada lingkaran, ya, yang tepat berada pada lingkarannya. Contohnya gini, ini lingkarannya itu saya gambarkan. Gimana cara menggambarkan ini? Ingat bentuk umum lingkaran, ya. Bentuk umum lingkaran itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini langsung kelihatan pusatnya 0,0. Pusatnya itu kalau nggak ada x dan y sebagai pengurangnya di situ, berarti x dikurang 0, y dikurang 0, maka pusatnya 0,0. Jadi kalau contohnya x dikurang 1 kuadrat, maka pusatnya x-nya itu 1, ya. Nah, kemudian jari-jarinya itu, jari-jarinya adalah r, artinya di sini tadi 25, maka r-nya itu sama dengan akar 25, berarti 5, ya, jari-jarinya adalah 5. Nah, dari gambar ini di sini disebutkan 5, panjangnya 5. Ini 5 semuanya, ya. Nah, ini negatif 5, negatif 5. Pertanyaannya adalah ada sebanyak berapa bilangan bulat x, y yang terletak pada lingkaran ini. Nah, contohnya saya misalkan di sini 1, di sini 1 lagi, ya. Yang di kuadran pertama, di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 juga nanti ada. Tinggal kita tentukan kalau udah dapat ada sebanyak berapa di kuadran 1, tinggal kita kali 4, ya. Karena ini dibagi oleh 4 segmen. Nah, yang pertama ini saya tarik garisnya seperti ini. Dari pusat 0,0 ke sini, ya. Nah, berarti kan ini titiknya, kalau saya misalkan titik A, itu koordinatnya X-nya di sini, Y-nya di sini. Kemudian akan bisa kita ambil hubungan daripada X, Y, ya, X, Y pada segitiga ini, dan jari-jari ini tadi, yaitu konsep Pitagoras. Ada di sini Pitagorasnya, gitu, ya. Ini konsepnya Pitagoras. Nah, di mana panjang jari-jarinya tadi adalah 5. Berarti kesimpulannya di sini yang kita ambil, x kuadrat dari titik A ini dan titik yang lain juga nanti seperti itu, ya. Dari titik A dan titik yang lain, ya. Titik A sama titik yang lain juga nanti hubungannya, di mana x kuadrat ditambah y kuadrat, ini hasilnya akan sama dengan 25, 5 kuadrat, ya. Nah, berarti yang merupakan bilangan bulat, hubungan Pitagoras x kuadrat tambah y kuadrat yang hasilnya sama dengan 5 kuadrat, itu adalah triple Pitagorasnya 3, 4, dan 5. Ini kuadratin 25, betul nggak? Ini dikuadratin 16 tambah 9, 25, benar, ya?
Nah, akan masuk kepada persamaan lingkarannya. Nah, jadi titiknya 3,4 boleh, 4,3 boleh, negatif 3,4 boleh, demikian sampai seterusnya. Nah, tadi yang di kuadran 1 berarti ada 2, yaitu ini 4,3 dan ini nanti jadinya 3,4. Nah, berarti ada titiknya 2 buah di kuadran 1. Nah, seluruhnya katanya. Jadi semuanya ada 2 kali 4. Nanti jawabnya adalah 8 buah. Pilihannya adalah yang C. Nah, kira-kira seperti itu ya logikanya ya teman-teman ya. Nah, itu cara untuk menjawab soal TPA-nya supaya cepat. Yang berikut nomor 5, how many integers are in the solution set of bentuk pertidaksamaan berikut ya. Nah, ini pilihannya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan di sini, ingat ada integers, bilangan bulat positif dan negatif tidak termasuk di dalamnya angka 0. Nah, maka kita mau cari berapa banyak bilangan bulat itu yang memenuhi pada pertidaksamaan ini. Nah, tentunya teman-teman harus tahu menyelesaikan pertidaksamaan bentuk mutlak ya. Ini pelajaran waktu kelas 10 kalau tidak salah. Nah, mutlak 4x tambah 3 lebih kecil dari 8, ya kan? Nah, ini ada trik atau cara cepat yang saya titip ya istilahnya sama teman-teman ya, yang harus kalian ingat karena pertidaksamaan itu bentuk mutlak. Nanti pertanyaannya ya kemungkinannya 3 unsur ini aja. Ya, kalau yang ini kan lambangnya aja nih, kecil, ini besar. Nah, bentuknya seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini tinggal kita cocokkan bentuk-bentuknya. Nah, contoh seperti di soal kita ini, bentuk mutlak dari 4x tambah 3 kecil dari 8. Ya. Nah, jadi penyelesaiannya gimana tadi? Ya. Penyelesaiannya mutlak dari 4x tambah 3 ini kecil dari 8. Maka bukanlah mutlaknya dengan cara gimana? Yang di dalam mutlak itu dibuat diapit dengan angka. Angkanya berapa di sini? 8 minus 8. Kemudian ini tetap 4x tambah 3. Kemudian 8. Ini sebenarnya konsepnya ini sebenarnya dari bentuk kuadrat. Ya. Nah, nanti di pertemuan yang berikutnya saya kasih tahu seperti apa kalau mau tahu penyelesaian pertidaksamaan ini ya. Nah, ini kita akan mau cari X. Himpunan penyelesaian itu adalah X. Gimana caranya supaya tinggal X di sini? Nah, tentunya kita hilangkan angka 3. Berarti yang pertama adalah kurang 3. Nah, kalau kurang 3, negatif 8 kurang 3. Kemudian ini tinggal 4X karena kurang 3-nya udah habis. Kemudian 8 dikurang 3 tinggal 5. Nah, kemudian supaya tinggal X, berarti diapain ini? Dibagi 4 ya, negatif 11 bagi 4, kemudian ini tinggal X, berarti ini 5/4. Nah, ini negatif sekitar berapa itu? Negatif 2 ya, negatif 2,75 ya. Nah, jadi angkanya di sini kita tulis, ya, angkanya tinggal kita tulis negatif 2,75 sampai dengan 1,25. Nah, ini kalau kita lihat angka-angkanya itu yang termasuk di dalamnya itu, kalau kita cacahkan langsung, kita sebutkan langsung, berarti negatif 2 termasuk ya. Negatif 1 juga. Kemudian ingat tadi 0 nggak ikut. Ya, 0 nggak ikut. Kemudian satu lagi yang terakhir, 1. 2 termasuk nggak? Nanti udah lebih. Nggak masuk. Nggak termasuk di dalam interval ini tadi. Nah, jadi ini ada sebanyak berapa? Ini ada sebanyak 3 buah. Jawabnya adalah yang C. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi bentuk pertidaksamaannya. If the line y equal to intersects the line second in the fourth quadrant, which of the following must be true? Ya. Nah, pertanyaannya ada 2 garis. 2 garis ini berpotongan, tepatnya itu di kuadran, ada di kuadran keempat gitu ya. Nah, ini teman-teman yang perlu ingat di sini garisnya itu
berpotongan di kuadran 4. Nah, sebelumnya supaya bisa kita perhatikan letak garisnya itu, kita akan gambarkan pada sumbu kartesius ya. Ini akan saya gambarkan pada sumbu kartesius, yaitu sumbu X dan Y. Nah, ingat bahwa menggambarkan garis itu kita cari nanti titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, kalau titik potong sumbu Y, X-nya kita buat 0 ya. X-nya nanti akan kita buat 0. Itu yang namanya titik potong terhadap sumbu X ya. Sebaliknya ya. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya 0, titik potong terhadap sumbu X, Y-nya nanti 0 ya. Nah, seperti itu cara untuk menentukan titik potongnya. Nah, ini saya buatkan di sini X sama dengan 0 kalau mau cari titik potong terhadap sumbu Y. Demikian juga Y-nya kita samakan dengan 0 kalau mau cari titik potong terhadap sumbu X. Nah, yang pertama, ada garis yang sudah lengkap. Y sama dengan 8X dikurang 24. Nah, kalau kita mau cari titik potong, saya singkat ya, titik sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Ini kalau kita nolkan Y-nya, maka X-nya sama dengan berapa? Bisa langsung nggak? 3. Ini pindahkan ke sana ya 24-nya kan, 24 bagi 8 adalah 3. Oke, berarti titik potong terhadap sumbu X-nya itu 3, 1, 2, 3. Saya misalkan di sini. Titik potong terhadap sumbu Y-nya, titik sumbu Y. Berarti kesimpulannya X-nya nanti yang 0. Nah, kalau X-nya yang 0, maka Y-nya itu sama dengan minus 24. Ya. Nah, jadi Y-nya minus 24. Saya misalkan Y-nya itu minus 24, saya tarik lagi ke bawah, kira-kira di sini ya, anggap aja negatif 24. Nah, kemudian garis yang pertama ini udah bisa kita gambar, ya. Tinggal tariklah titik yang udah kita peroleh tadi, ya, titiknya itu tarik dari negatif 24 tadi sampai ke 3. Ya, ini kita tarik garisnya. Berarti nanti persamaannya seperti ini ya. Ini tinggal kita tarik, ini anggap garisnya seperti ini. Nah, inilah garis yang pertama. Nah, kemudian katanya akan berpotongan dengan garis Y sama dengan MX tambah 12 ya. Akan berpotongan dengan garis yang kedua, Y sama dengan MX plus 12. Saya tuliskan dulu di sini. Y sama dengan MX ditambah 12. Ini kalau kita cari lagi tipot dengan sumbu X, berarti Y-nya 0. Maka nanti X-nya itu sama dengan berapa? Ayo. MX tambah 12 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 12-nya pindahin. Jadi minus 12 per M ya, minus 12 per M. Kalau kita cari titik potong dengan sumbu Y-nya seperti yang tadi, berarti X-nya yang 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 12 ya. Nah, ini kan X-nya itu kita belum tahu. Ya, karena M-nya itu yang mau kita cari di sini, minus 12 per M. Nah, Y-nya sudah kita dapat di sini 12. Kita misalkan di sini 12. Oke? Nah, sehingga apa yang bisa kita ambil kesimpulannya di sini? Supaya garis yang kedua memotong garis yang pertama di kuadran keempat. Nah, garis ini kalau kita gambarkan yang pasti dia melalui ini terlebih dahulu. Nah, garis itu kan bisa nanti seperti ini, tapi ini salah. Kenapa salah? Karena dia nanti akan memotong di kuadran 1. Jadi yang benar itu mulai dari sini, ini juga masih salah ya, kalau dia potong di sini ya, belum tepat. Ini juga belum tepat memotong di kuadran 4. Nah, jadi yang tepat itu nanti, yaitu gambarnya kalau kita buat contohnya yang gini, ya kan? Nah, jadi ini udah banyak ini nanti, gitu. Nah, boleh seperti ini, ya kan? Nah, sehingga kesimpulannya apa? Inilah yang benar. Ya kan? Inilah yang benar. Maka yang benar ini kesimpulannya gradiennya itu harus berapa? Nah, gradien itu kan harus lebih kecil dari gradiennya, berarti harus lebih kecil dari, ingat gradien apa rumusnya? Y dibagi dengan
X, ya kan? Nah, berarti harus lebih kecil dari negatif 12/3. Nah, sekarang saya tanya, kenapa negatif 12/3? Karena garis ini miring ke kiri. Nah, kalau garis condong kiri, ini gradiennya negatif. Kalau garis condong ke kanan, ini gradiennya positif. Ya. Nah, jadi dilihat dari gradiennya. Nah, berarti gradiennya itu kecil dari minus 4. M-nya itu lebih kecil dari minus 4. Sedangkan dari persamaan garis ini tadi, gradien itu apa, teman-teman? Gradien itu adalah M langsung. Ini gradiennya M. Berarti M-nya itu harus lebih kecil dari 4. Ya. Nah, ini nanti coba kalian putar-putar lagi ulang supaya paham menggambarkan garis dan pengertian tentang gradien itu tadi, ya. Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 7 di sini. The shaded portion of figure 2 show the grade of the following, ya. Nah, jadi pertanyaannya, mana yang merupakan pertidaksamaan hasil dari daerah arsiran di bawah ini, ya. Ini pertidaksamaan daerah Jawa, teman-teman. Nah, ini sebenarnya ada cara cepatnya, ya. Nanti kalau kalian mau pakai cara cepatnya, ingat bahwa setiap daerah arsiran kalau dia digambar condong ke kanan seperti ini dan daerahnya ada 2, maka ini cukup kita ambil hasil kalinya, ya. Hasil kali 2 garis itu G1 dengan G2 kita buat besar dari 0. Nah, demikian sebaliknya jika garis itu contohnya digambar condong ke kiri seperti ini. Nah, daerah jawabnya seperti ini, ya. Lebih condong ke kiri seperti ini. Dan daerah jawabnya ada 2. Maka nanti ini kita ambil hasil kalinya dibuat kecil dari 0, ya. Nah, sekarang kalau kita pakai cara cepatnya ini tadi, tentunya kita cari dulu persamaan garisnya dong, ya kan? Nah, ini garisnya itu ada 2. Ini garis 1, ini garis 2. Garis 1 itu kalau saya buat di sini persamaannya adalah garis apa itu coba? X sama dengan 0. Ya kan? Garis X sama dengan 0 itu tadi adalah sumbu Y. Gitu ya. Nah, kemudian garis yang kedua itu adalah garis Y sama dengan MX. Setiap garis yang melalui 0,0 itu namanya Y sama dengan MX. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, Y sama dengan MX, M-nya itu dari titik. Titik yang diketahui Y-nya dibagi X. Berarti Y-nya itu 2, X-nya 1. Ini titiknya. Diketahui 2,1, berarti 2/1. Maka M-nya adalah 2. Maka garis itu Y sama dengan MX. M-nya tadi 2X. Ya kan? Nah, ini bisa kita pindahkan. Y dikurang 2X sama dengan 0. Kemudian kita kalikan, tadi saya bilang, X, garis yang pertama, X, dikali dengan Y dikurang 2X, ya, dikali dengan Y dikurang 2X, hasilnya apa? Nah, ingat, garisnya tadi kan condong ke kanan, ya. Nah, berarti hasilnya adalah besar dari 0, ya. Nah, jadi jawabnya X dikali Y dikurang 2X, besar dari 0. Pilihannya langsung A kebetulan, ya. Nah, itu cara menjawab soal seperti ini. Jadi kalau mencari penyelesaiannya, ini sih sebenarnya ada beberapa cara, ya. Ada banyak cara seperti yang saya sebutkan di video yang sebelumnya. Ada istilahnya cara barbar lagi. Cara barbar, cara cepatnya itu seperti apa? Masukin titik-titiknya, ya. Dimasukin aja titik-titiknya. Kita pilih satu titik yang lain. Contohnya di sini titik yang memenuhi itu adalah 1,2, ya kan? Ini 1,2 anggapnya yang di atas daripada titik ini. Berarti kan termasuk di dalam daerah jawab, kan? Masukin 1,2 ke pilihan jawaban yang ada. Kalau benar, itulah jawabnya. Kalau salah, berarti itu bukan daerah jawabnya, ya. Itu bukan pertidaksamaan yang merupakan himpunan penyelesaian dari daerah arsiran ini, ya. Nah, silahkan dicoba. Nanti bisa kalian coba juga. Kalau contohnya cara yang seperti ini masih belum dipahamin. Nah, yang berikut yang nomor 8. Soal yang nomor 8 ini pertanyaannya, if fx equal to what are all the value of x for which fx is defined, ya.
Define di sini maksudnya adalah terdefinisi, ya, terdefinisi. Nah, ini berarti pada fungsi-fungsi, ya, fungsi komposisi, fungsi inverse. Tahun lalu itu banyak sekali ditanya, hampir semua topik dari fungsi itu udah ditanyakan di UTBK tahun 2019. Yang belum ada di satu video yang saya sebutkan itu sebagai prediksi, ya, dalam bentuk bahasa Inggris juga, tepatnya di video yang keempat. Itu topik yang terakhir yang belum ditanyakan di fungsi. Dan itu saya tekankan kepada teman-teman supaya diantisipasi, dijaga, ya. Nah, ini adalah domain. Domain udah pernah ditanya. Nah, tapi sebagai latihan, jika fungsi fx-nya seperti ini, ya, jika fungsi fx-nya disebutkan seperti ini, ya, kemudian kita disuruh mencari, tentukanlah batas nilai x yang memenuhi supaya fungsi ini terdefinisi. Jadi, syarat terdefinisi, ya, syarat untuk fungsi terdefinisi, ya, kesimpulannya apa? Terdefinisi, ya. Nah, ingat, ini fungsinya terdiri dari dua. Fungsinya itu ada bentuk akar dan ada bentuk pecahan, ya. Kalau bentuk akar, kesimpulannya apa? Yang di dalam akar dibuat besar dari 0. Kalau fungsi pecahan syaratnya apa? Penyebut nggak boleh, penyebut tidak boleh 0. Nah, itulah syarat-syaratnya. Nah, satu-satu kita perhatikan. Yang pertama, yang di dalam akar x kuadrat dikurang 4 harus besar sama dengan 0. Ini kita faktorkan, x dikurang 2 dikali x tambah 2 besar dari 0. Kalau besar jawabnya apa? Atau. Nah, ini ada cara cepatnya juga di video kita yang sebelumnya. Ya, ini harus digunakan. Kalau besar jawabnya atau, berarti x kecil dari minus 2 atau x besar dari 2, ya. Nah, ini himpunan penyelesaian dari sini. Nah, kemudian yang kedua, ini dari akar, ini dari pecahan. Dari pecahan, x di penyebutnya itu tadi x dikurang 4, ya. Di penyebutnya tadi adalah x dikurang 4. X dikurang 4 itu nggak boleh 0. Itu syarat daripada pecahan, ya. Penyebutnya nggak boleh 0. Penyebutnya kan x dikurang 4. Itu nggak boleh 0. Berarti x-nya nggak boleh 4. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, x itu ada nggak 4? Nah, irisannya tentunya yang akan kita perhatikan, kan digabungkan. Ini kan yang pertama katanya x lebih kecil minus 2, x besar dari 2. Tetapi ada 4 nggak boleh, dihindari katanya. Karena 4 itu ada di dalam pertidaksamaan x besar dari 2, itu nggak kita ikutkan. Ya. Nah, jadi di sini apa itu kesimpulannya? All number except 4. Salah, ya. Ya, semua bilangan except minus 2 and 2. Salah, ya. Nah, all number greater than equal to minus 2 and less than equal to 2. Salah, ya. Nah, ini all real number less than or equal to minus 2. Ini benar. Kemudian all greater than or equal to 2. Benar, tapi hanya masih di sini aja itu yang disebutkan. Ini belum dia masukkan. Nah, berarti jawabnya adalah yang except 4, ya, kecuali 4. Nah, berarti pilihannya adalah yang E. Oke? Baik, kita lanjut lagi dengan yang nomor 9. Di sini disebutkan soalnya the original price of P of a certain item is first discounted by 20%, and then 5% of the discount price is added for sale tax. Of the final price, including the sale tax, is $71.4. What was the original price P? Nah, pertanyaannya itu, ini ada diskon-diskon, setelah didiskon kemudian ada kena pajak. Kemudian hasil akhirnya setelah diskon dan dikenakan pajak tadi itu berarti tinggal $71,40, ya. Nah, sekarang caranya kita lihat, ya, di video-video saya yang sebelumnya juga, teman-teman. Saya udah terangkan ini bagaimana caranya mengerjakan diskon-diskon supaya lebih cepat, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa dapat diskon 20%. Kita misalkan harga mula-mula, ya. Kita misalkan harga awal. Awal itu
adalah P, dia sebutkan tadi P, ya kan? Nah, original price of P. Nah, harga mula-mulanya P, maka setelah diskon 20%, maka yang dibayar setelah diskon ya, belum dipajak, yang dibayar yang pertama. Berarti kalau diskon 20%, berarti yang dibayar itu 0,8P. Nah, itu cara cepatnya. Kalau diskon 20% berarti yang dibayar 0,8. Diskon 10% berarti yang dibayar 0,9. Langsung. Nah, kemudian dibayar lagi yang kedua karena kena pajak. Bayar yang kedua itu kena pajak. Kena pajaknya 5%. Berarti kalau kena pajak 5% berarti yang dia bayar itu tambah 5%. Berarti 1,05. Karena ditambah berarti 1,05. 0,5 itu dari mana? 5%. Dikali dengan yang harus dia bayar itu tadi 0,8P. Jadi caranya seperti itu, langsung aja ya. Nah, ini hasilnya tadi adalah 71,40 diketahui tadi dari soal. Ini sama dengan 1,05 dikali 0,8 ya. Ini berarti 8,40 ya, 8,40 P. Nah, kemudian kita mau cari P-nya tadi disebutkan di sini. P-nya berarti, nah ini 71,40 dibagi dengan 8,40. Nah, hasilnya ini sama dengan sekitar $85. Ya, nah jadi jawabnya adalah $85. Pilihannya yang D ya, yang D. Oke. Nah, kira-kira seperti itu tentang diskon-diskon dan kena pajak. Jadi ingat, diskon 20% berarti yang kita bayar 0,8. Pajak 10% berarti yang kita bayar 110% ya. Nah, ini yang terakhir soalnya yang ke-10. Jika Y tidak sama dengan 4A. Kemudian pada persamaan ini yang ditanya, tentukanlah persamaan Y dalam A dan X gitu ya. Nah, ini hanya konsep aljabar aja teman-teman. Saya pikir untuk mencari Y-nya berarti ini kan tinggal kita kali silang. Pindahkan yang di bawah ke X, kalikan dengan X. X dikali dengan Y dikurang 4A sama dengan Y ditambah A kuadrat. Nah, kita kalikan ke dalam. X dikali Y dikurang 4AX sama dengan Y ditambah A kuadrat. Kemudian kita disuruh nyari Y, berarti Y-nya digabungin. X dikali Y sama dengan A kuadrat ditambah 4AX, ya kan? Ini Y-nya dipindahin ya, terlebih dahulu min Y ditambah 4X. Ini pindahkan ke sana, min Y, kemudian ini pindahkan ke sana, jadi positif 4AX, ya. Nah, berarti ini Y-nya kalau kita keluarkan lagi boleh ya. Y-nya kalau kita keluarkan, ini keluarkan Y-nya tinggal X ini, ya. Tinggal X, kemudian dikurang ini keluarkan Y minus 1. Ya. Nah, kemudian ini sama dengan A kuadrat ditambah 4AX. Nah, kemudian yang ditanya Y-nya. Berarti A kuadrat ditambah 4AX. Bagi dong, supaya tinggal Y aja ini kan, dibagi dengan yang ini. Bukan dikurang, ya. Dibagi dengan X kurang 1. Nah, itulah nilai Y-nya. Ini hanya operasi pecahan biasa, pindah silang, ya. Nah, ini soal yang terakhir, yang nomor 10. Yang berikut, seperti biasa, teman-teman harus tetap latihan, berlatih, dan berlatih terus, ya, supaya terbiasa, ala bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang. Teman-teman akan bisa menggapai nilai minimal 700 seperti yang kita targetkan di sini, ya. Kalian harus tetap latihan. Nanti yang udah ketemu jawabnya, boleh dikasih tahu jawabannya di kolom komentar. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Karena video ini makin ke depan, makin mendekati hari hanya, upload videonya ke depan akan makin sering dan soalnya makin mendekati kisi-kisi. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Salam calon mahasiswa baru tahun 2020.